ibadah badan, tapi ada ibadah hati yang tidak kalah penting dari ibadah badan. Bahkan teman-teman perhatikan, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ini hadis sahih. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala dzarrah min kibar, sebesar biji sawi kesombongan di hati nih, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan. Kesombongan dalam beramal, kesombongan dalam harta, kesombongan dalam ilmu, kesombongan dalam apapun. Hati ini bainaka wa bainallah, antara kamu dengan Allah. Maka dari Bilal kita belajar tentang menyembunyikan amalan untuk mengelola hati. Tema kita hari ini mengelola hati. Dari sahabat yang dijamin masuk surga ini, kita tahu dan kita faham bahwa mengelola hati yang paling berat memaafkan. Saya belum cerita. Pernah baca berita nggak? Nggak lama setelah kebakaran sekolah, 3 bulan 4 bulan diuji Kak lagi. Ada mid travel. Saya diuji dengan siapa? Supir saya yang baru 5 bulan kerja sama saya. Pernah lihat gak beritanya? Pernah lihat? Siapa yang pernah lihat? Kenapa bedeng itu supir kah? Apa? Bobol ATM. Untuk apa? Judi online. Pintar. Masuk di Jatanras. Driverku Pak, hari-hari sama saya main judi online. Dia bohongi saya, Ustaz, dia kirimkan ke foto rumahnya, ternyata bukan rumahnya. Apa toh saya mau pergi cek rumahnya? Saya di Jakarta, nak kayak Ustaz, minta tolong dulu pinjam uang 6 juta. Untuk apa? Bantu rumahnya mamaku mau ambruk, ternyata rumahnya orang na foto. Kapan saya tahu Pak? Ketika ini alat media semua hilang, laptop hilang, tidak masuk akal, tidak ada CCTV. Tiba-tiba dia blokir saya, hilang. Hilang semua laptop, hilang semua. Oh dia nih. Bagaimana caranya ditahu? Masuk pemberitahuan di ATM-ku, uang Anda ditarik. Untung tidak banyak uang waktu itu. Ada mungkin 20 juta mungkin. Nah tarik 6 juta kalau saya tidak salah. Tiba-tiba masuk langsung saya blokir. Tidak sempat nak tarik semua. Tapi uangnya nak pinjam-pinjam, nak bohongi Kak, kamera sudah nak gadaikan semua. Alhamdulillah, kuda apa ki? Nah jual di penadah, yang jual harga murah. Ini kamera Pak, begini-begini, ini kecil-kecil ini, 46 juta harganya ini. Serius Kak? Kenapa Ustaz? Saya bilang, subhanallah, bukan saya beli Pak, sumbangannya jamaahku di Jakarta. Dia temani Kak beli di mall Grand Indonesia di Jakarta. Beli nih Ustaz, yang mana Ustaz mau pakai? Amal jariah saya. 2 kamera nak belikan Kak, lensanya lain lagi, lensanya mahal lagi. Hampir semua. Ini dijaga baik-baik Pak. Makanya Masya Allah berkahnya, terbakar sekolah tidak terbakar kamera. 11 mobil pemadam, masuk akal nggak? Ada satu ruangan kecil, alat media tidak hangus, nggak masuk akal Pak. Siapa yang jaga? Allah. Karena yang kasih insya Allah ikhlas. Banyak sekali saya tuh cerita, di luar ceritanya orang-orang di luar Pak. Ku rasakan semua nih. Ujian-ujian yang tidak mungkin saya cerita di sini. Kita cuma lihat luarnya, tapi Anda tidak lihat ujiannya orang. Itu dia tahu, karena dia pasti main Instagram. Kau baca di Jatanras kan? Viral, buka di detik.com, buka semua. Bahkan di situ terus driver Ustadz Farrozi, Ustadz Kondang di Makassar, kecurian 150 juta oleh drivernya. Tidak bohong juga, karena kalau di total ini kamera 150 juta juga. Dan dipakai judi, kasihan. La haula. Saya mau maafkan Pak, tapi ternyata Allah buka aibnya. Apa
ternyata orang ini sudah pernah dipenjara sebelumnya 6 bulan di Maros. Saya tidak tahu, karena yang rekomendasikan dia anggota saya. Dia mantan security dulu di Maros, di Bosowa. Baru ketahuan, karena depan saya baik sekali. Nah kita ini Ustaz, kalau semua orang dilihat baik, husnuzon tak tinggi, sampai orang-orang jahat banyak di kita. Itulah ujiannya kita, Pak. Saya baru cerita 2 ujian ini, saya belum cerita ujian yang banyak yang lain. Dan itulah manusia, Pak. Melihat orang selalu dari casingnya. Maka saya bilang, belajarlah mengolah hati. Apa cara mengolah hati? Husnudzon ki sama orang. Karena kadang-kadang Anda melihat dia dunianya bagus, tapi Anda tidak tahu apa ujiannya ini orang. Banyak. Tidak perlu iri dengan pencapaian orang, karena pencapaiannya pasti berbanding lurus dengan ujiannya. Iya. Tidak pernah, tidak perlu. Masing-masing orang ada ujiannya. Maka mengolah hati yang kedua, Pak, memaafkan. Wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang mau memaafkan orang lain. Berat itu. Satu dari Bilal bin Rabah, cara mengolah hati, bagaimana kita menyembunyikan amal soleh. Dari orang yang dijamin masuk surga yang kedua ini, kita belajar bagaimana mengolah hati, ya, memaafkan. Dan yang ketiga, ikhwas sekalian, terakhir dengan hadis ini. Masya Allah, saya kalau baca hadis ini saya sering nangis. Ya. Ya. Cara mengolah hati yang ketiga, yang Masya Allah, ya, inilah cara Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan setiap hambanya itu, ya, dengan bagaimana dia mengolah hatinya. Lihat kisah seorang sahabat yang akhirnya menjadi tabi'in, namanya Uwais Al-Qarni. Sebenarnya dia sahabat, tapi sayangnya dia tidak ketemu Nabi. Maka dia jatuh ke derajat tabi'in, Pak. Uwais, anak muda dari Yaman. Semua sahabat, walaupun dia masih muda, asalkan dia ketemu Nabi, semua orang asalkan dia ketemu Nabi, beriman pada Nabi, meninggal dengan keimanannya, sahabat. Dia sahabat. Kalau dalam ilmu hadis, Pak, kalau sudah dinamakan sahabat, kami tidak teliti lagi orangnya. Tidak perlu kami cek biografinya. Maka ilmu hadis itu tidak ada itu Aisyah, cek, tidak usah. Semua hadis dari Aisyah pasti benar. Asalkan Aisyah radhiyallahu anha yang bicara, maka pasti benar. Coba. Tidak perlu saya cek lagi siapa Umar bin Khattab, tidak perlu. Karena kalau hadisnya Umar pasti benar. Tidak usah Anda cek siapa Umar, pernah nggak dia berbohong atau tidak. Tidak perlu. Karena dalam ilmu hadis ada satu kaidah, kullu sahabati udul. Semua sahabat orang yang tegak, orang yang udul. Udul itu adil, bisa dipercaya. Maka periwayatan hadis, meneliti hadis ini sahih atau hasan atau dhaif, itu tembus pada asma'ur rijal, orang-orangnya, mentok terakhir itu di tabi'in. Siapa tabi'in? Satu orang sebelum sahabat. Sampai di sini jadi cek. Setelahnya tabi'in, setelahnya tabi'in, seterusnya begitu, Pak. Jadi kalau Bukhari dengar dari orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelimanya sahabat, maka 4 orang jadi cek. Tapi semua yang diriwayatkan Bukhari, orang-orangnya sudah dia pilih.
Begitu juga dengan orang-orang yang muslim. Makanya ada istilah al-hadis ala syartil Bukhari, ala syartai al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini walaupun tidak sampai derajatnya sahih, syarat-syaratnya sudah pilihannya Al-Bukhari dan Muslim. Ada istilah hadis begitu. Di Tirmizi ada, Ibnu Majah ada, di Muwatta Imam Malik ada, di Ibnu Majah ada, di An-Nasai ada. Begitu, Pak. Syarat-syaratnya sudah memenuhi Bukhari. Syarat-syaratnya sudah memenuhi Imam Muslim. Tapi ternyata, ikhwan, ternyata dia belum sampai pada titik sahih. Karena ada 1-2 orang yang pernah berbohong. Bayangkanlah itu Imam Bukhari. 1 kali nada patiki berbohong, tidak nak ambil hadis tak. Subhanallah. Makanya betullah itu kitab Sahih Bukhari. Semua hadis di dalamnya, Pak, ada 5.000 sekian hadis. Ya. Semuanya sahih. Karena sangat ketat syaratnya. Begitu juga dengan Muslim. Ustaz, lalu apa yang membedakan? Kenapa selalu Sahih Bukhari dulu lebih kuat daripada Sahih Muslim? Ada perbedaan satu yang paling mendasar. Semua, hampir semuanya sama, kecuali satu hal yang paling mendasar, Pak. Apa yang paling mendasar? Yang paling mendasar, teman-teman, Imam Bukhari mensyaratkan setiap rawi hadis dengan yang mendengarkan hadis ketemu. Imam Muslim tidak. Rafli bilang, saya dulu sama Ustadz di Sudan. Saya bawa mobilnya, saya pergi belikan air. Cocok Rafli. Maka kalau dia bilang begitu, saya benarkan. Oh iya benar, betul. Anggotaku ini di Sudan. Tapi kalau ada orang mengaku-ngaku dan saya tidak kenal, maka bohong dia. Inilah yang dinamakan tadlis, berbohong. Sekali dia berbohong, ketahuan sekali, maka Imam Bukhari tidak mau lagi pakai. Biar masih banyak benarnya. Beda dengan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, masih dia pakai ini orang asalkan kuat saksinya. Oh iya, kemarin memang dia bohong, tapi untuk yang ini dia jujur. Dibenarkan lagi orang yang lain. Iya tahu, jujur itu, saya saksinya yang lain. Dibenarkan lagi orang-orang yang lain. Diterima oleh Tirmidzi, tidak diterima oleh Bukhari. Mengerti ilmu hadis tuh? Ini baru mukaddimahnya saya kasihkan. Luar biasanya itu ilmu hadis, Pak. Di Sudan, ya. Naudzubillah, saya berlindung dari sombong dan riya. Naudzubillah, naudzubillah. Tapi ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada adik-adik kelasku di sini saksinya. Dan dengan nikmat Allah lah, sampaikan nikmat-nikmat itu. Sudah 30 tahun, Pak. Ya. Di Sudan, ya. Hanya ada 2 orang, ya, yang S1, S2, S3-nya di International University of Africa. Saya dengan ada senior saya jauh di atas saya, namanya Pak Her. Bedanya, dia bayar, saya beasiswa. 20 tahun, Pak. Orang-orang rata-rata S1 International Afrika, S2-nya Durman, Bahri. Tanya adik-adik kelas. Yang S1, S2 lanjut lagi, S3 lagi di kampus internasional. Alhamdulillah, orang di depan tak. Baru tidak mau menyombongkan diri, tanya Rafli. Rektor hadir di sidang saya, Pak. Ya. Ada videonya. Bisa lihat, saya dites. Ya. Di video lengkap kameranya, betul Rafli. Datang rektor, datang dubes. Ini bisa bayangkan, duta besar datang, Pak. Hampir berapa 200 mahasiswa datang. Aula. Dosen-dosen saya datang. Masya Allah. Subhanallah. Maha baiknya Allah. Padahal sibuk Kak berdakwah. Saya menulis itu, Pak, datang ke Sudan 2022. Tulisan disertasiku baru 40% kapan. Abdul Rahman ini, kalau kau ingat mukanya, kau ingat itu. Dia bantu Kak cari hadis. Saya kasih menginap anak-anak di apartemenku, Pak. Begadang-begadang.
Siapa itu? Namanya yang sakit. Said, ada lagi satu. Zaitun, ada Zaitun. Siapa lagi satu itu temanmu yang nulis disertasi? Hamdan. Sampai sakit itu Hamdan. Dia bantu kaca. Begadang Kak Pak. Bukan saya bilang anak-anak cari baru saya tidur. Tidak. Saya kasih makan anak-anak. Saya bilang belajar semua sini. Sini panggil semua. Kan saya semua yang urus dulu. Ke Sudan. Mungkin ada di sekitar 300 orang Pak. Sebelum saya urus Wahdah, saya urus Gontor. Gontor itu sudah 8 angkatan. Saya 5 tahun jadi ketua Gontor. Jadi ketua Wahdah hampir 5 tahun. Saya urus semua ini anak-anak. Inilah jadi saksi semua. Amal jariah saya semua ini Pak, mereka. Kader-kader saya. Saya urus di Stiba, saya ambil ijazahnya, saya bawa ke Sudan. Mulai dari angkatan pertama, kedua, ketiga, bahkan sudah ada yang S2. Dari anak Gontor yang saya urus ada yang S3, Masya Allah. Ini kalau saya bohong ada saksi-saksi Pak. Saya tulis itu disertasi Pak, 2 bulan. Bayangkan 400 sekian halaman saya kasih jadi. Kalau mau dicerita ini luar biasanya. Hari-hari kalau ada uang saya kasih traktir itu anak-anak. Saya kasih uang. Terima kasih sudah bantu saya. Lain tahun dikasih makan. Pokoknya di servis, baru saya sewa mobil, saya jemput, saya antar ke apartemen, bantu saya. Syekh saja saya kasih datang ke apartemenku, Syekh bantu Kak Syekh. Saya mau belajar. Saya datang malam-malam ke tempatnya Syekh Fahruddin. Kau yang antar ya Raflia? Tanya Pak. Kalau saya S3 Pak, tidak main-main. Ada saksinya anak-anak. Bukan tongki ilmu kaleng-kaleng ini Pak, dikasihkan. Belajar betul saya Pak. Bukan orang yang sudah cukup dengan majlis di masjid. Oh tidak Pak. Ada gelar akademis saya bisa pertanggungjawabkan ilmu saya. Dites saya Pak. Imam Bukhari saja dites. Saya dites Pak. Waktu saya S2 saya harus hafal hadis 500 hadis 1 semester kira-kira. Bayangkan lagi. Selesai tong hafalan Quranku di sana. Bikin tongkat program daurah 40 hari hafal Quran. Ini sekarang dilanjutkan oleh Dr. Faisal. Saya ajak anaknya Ustaz Yusron Abdullah menghafal di Sudan sebelum dia ke Madinah. Banyak nih Pak, Masya Allah. Mau dicerita semua kebaikan ini terlalu banyak. Tapi yang saya ingin kasih tahu Pak, subhanallah, amalan-amalan ini orang banyak tidak tahu. Tidak perlu saya viralkan bahwa kau semua itu anak-anak sukses semua, saya ngurus. Tidak perlu Pak, biar mereka yang bicara sendiri. Berapa banyak ustadz-ustadz dari Sudan, hampir semua, sampai Ustadz Harman itu pernah bikin podcast. Dia pernah datang ke Sudan. Dia bilang, hampir semua anak-anak mahasiswa ketika saya tanya, kau lewat jalur apa ke sini? Ustadz Forozi, karena markas Imam Malik juga saya urus anak-anaknya. Berapa kadernya itu? Randy, siapa lagi? Syakir, siapa lagi? Mim, Rahmat. Iya, Rahmat ya namanya. Rahmat. Markas Imam Malik kita urus, Ar-Royah kita urus. Jadi Masya Allah Pak, kebaikan yang saya lakukan ini ternyata Masya Allah itulah sebab saya mudah kuliahku Pak. Menolong orang akhirnya menjadi jalan untuk saya bisa kuliah. Maka amalan hati ini mahal Pak. Menolong orang saja kita dimuliakan Allah. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak waktu apa itu Rafli, acara apa namanya? Setelah kita sidang, setelah saya sidang S3, anak PPI bikin acara apa namanya? Workshop, seminar begitu. Dia undang semua anak-anak S1, S2. Dia bikin tanya jawab. Saya pematerinya. Setelah saya lulus S3 ini, ada moderator. Dia diantara pertanyaannya, bagaimana Ustadz tips-tipsnya bisa S3 seperti Ustadz beasiswa? Saya cuma bilang satu, banyak menolong orang. Ini menolong orang Pak. Apalagi yang dilakukan Uwais ini menolong ibunya, orang tuanya. Menolong manusia biasa saja luar biasa kebaikan Allah. Yang lebih luar biasanya ini Uwais Al-Qarni Pak. Dia tolong ibunya. Saking luar biasanya dia semangatnya menolong ibunya.
Dia pengen ketemu Rasulullah. Itu tadi saya bilang, Uwais ini tidak bisa dikatakan sahabat, padahal dia hidup di zaman Nabi. Apa satu-satunya penghalang dia tidak bisa disebut sahabat? Karena dia tidak pernah ketemu langsung dengan Nabi, Uwais. Maka Uwais tidak bisa kita bilang radhiyallahu an, tidak boleh, karena dia bukan sahabat. Hanya sahabat, perhatikan ikhwan, yang boleh dibilang radhiyallahu an. Dan tidak boleh sahabat Anda bilang rahimahullah, tidak boleh. Imam Bukhari rahimahullah, dia bukan sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, semoga Allah merahmati, dia bukan sahabat. Uwais Al-Qarni rahimahullah, dia bukan sahabat. Abu Bakar radhiyallahu an, Talhah radhiyallahu an, Hindun yang pernah makan hatinya Hamzah di Uhud, ya. Tapi di akhir hidupnya dia masuk Islam, ya. Coba bayangkan hidayah. Maka kalau Hindun disebut namanya radhiyallahu anha, syi'tum am abaitum, kalian suka atau tidak, Hindun radhiyallahu anha, karena matinya husnul khatimah. Padahal dulu benci sama Islam. Syi'tum am abaitum, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kalian suka atau tidak, kalau disebut nama Umar, sampaikan radhiyallahu, Allah telah meridhoinya. Pentingnya ini Pak, semangat menolong ini. Hati Pak, saya tanya, kalau Anda ketemu orang susah, apa yang menggerakkan Anda mau bantu dia? Hati Pak. Kalau hati ini sudah menggerakkan, tidak ada orang bisa halangi Anda menolong.